Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tentunya untuk Bapak Muhammad Muhsin Arumawa dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Anggelia Sari. Di sini saya sebagai moderator atas peradaban Arab pra-Islam. Adapun materi hari ini yaitu 1. Anggi Aulia Sitompul, 2. Badatul, 3. Al-Khatrul Nada Aisyah Sultan. Baik, sebelum presentasi ini hari ini kita mulai, sebaiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya silakan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu peradaban Arab sebelum Islam. Peradaban Arab pra-Islam lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Disebut zaman jahiliyah karena masyarakat selain tidak memiliki adab, mereka juga tidak memiliki ilmu pengetahuan, baik itu ketauhidan, perpolitikan, maupun cara bersosialisasi yang baik. Beberapa kebiasaan buruk yang dimiliki masyarakat Arab pra-Islam antara lain minum khamar, berjudi, menyembah berhala, berzina, dan lain sebagainya. Agama Islam datang membawa pengaruh yang sangat besar, di antaranya pembaharuan dalam berbagai bidang seperti hukum, akhlak, dan aturan hidup. Untuk dapat diterima di kalangan masyarakat Arab sangat membutuhkan waktu yang lama, karena doktrin jahiliyah sudah tertanam sangat kuat di hati mereka. Poin selanjutnya, kondisi geografis. Jazirah Arab merupakan salah satu jazirah yang terletak di sebelah barat daya Asia. Dinamakan jazirah karena tiga sisinya berbatasan dengan air. Jazirah ini termasuk jazirah terbesar di dunia dengan luas sekitar 3 juta kilometer persegi atau lebih kurang sepertiga dari luas Eropa. Secara geografis, jazirah Arab adalah padang pasir yang luas. Jika dilihat dari iklim, jazirah Arab merupakan salah satu dari negeri terkering dan terpanas di muka bumi. Walaupun negeri ini berbatasan dengan laut di bagian timur dan barat, namun di daerah perairannya masih kecil untuk mengimbangi kondisi udara yang bertiup dari Afrika dan Asia. Oleh karena itu, negeri Arab sangat miskin dengan bumi yang tandus serta penduduk yang hidup serta kekurangan. Inilah penyebab masyarakat Arab kebanyakan hidup dengan mengembara, dengan tujuan untuk mencari tanah yang subur dan dapat ditumbuhi rumput untuk memenuhi kebutuhan mereka dan binatang ternaknya. Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Pada bagian tengah terdapat tanah pegunungan yang memiliki curah hujan sangat rendah, jumlah penduduk yang sangat sedikit, serta terdiri dari kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat. Bagian tengah juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Pada bagian selatan lebih dikenal dengan sebutan Al-Rub Al-Khali, karena bagian ini sangat sepi. Pada bagian ini terdapat kota-kota seperti Hijaz, Kerajaan Hirah, dan Ghazasina. Sekian dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kedua untuk menerangkan materinya. Saya persilahkan Mbak Al-Khatrul Nada Aisyah Sultan untuk menjelaskan materinya. Baik, selanjutnya yakni materi tentang struktur masyarakat dan kondisi politik. Bangsa Arab merupakan keturunan Syambinu yang juga termasuk rumpun bangsa Semit atau Samiyah. Bangsa Samiyah bertanah air Mesopotamia, yaitu negeri yang terletak di Sungai Dajalah atau Tigris dan Efrat. Dari sudut perkembangannya, bangsa Arab terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang pertama Arab Baidiyah dan kelompok kedua Arab Bakiyah. Arab Baidiyah merupakan kelompok yang berhenti dan bersama punahnya mereka dari muka bumi sebelum Islam. Dan yang kedua yakni Arab Bakiyah merupakan kelompok yang masih bertahan sampai sekarang. Kelompok Arab Badiyah terdiri dari antara kaum Ad, Samud, Ainun, Amil, Jadis, Imlek, Jurhum, Ula, dan Wabar. Namun dari kesembilan kaum ini hanya dua saja yang diketahui, yakni kaum Ad dan kaum Samud. Dan sampai sekarang yang ketujuh masih belum bisa diketahui.
Kemudian kelompok Arab Bakiyah terpecah menjadi dua golongan, yakni golongan pertama Arab Arabiyah atau yang berdarah orang Yaman dan keturunan Quthan. Yang kedua yakni Arab Musta'ribah atau golongan naturalis dari golongan Arab. Pada masyarakat kota yang terdiri dari organisasi, klan atau kabilah-kabilah, di antara kabilah-kabilah tersebut memiliki status sosial yang tinggi, seperti contohnya kabilah Quraisy yang di Mekah yang dianggap lebih memiliki kedudukan yang lebih mulia dari kabilah lainnya. Yang penyebabnya adalah mereka secara turun-temurun memegang kekuasaan di Mekah. Yang selanjutnya yakni tentang kondisi sosial. Masyarakat kalangan bangsa Arab memiliki beberapa tingkatan kelas yang memiliki kondisi berbeda-beda satu sama lainnya. Hubungan individu kebangsawan begitu diprioritaskan dan dihormati, serta dijaga meskipun dengan pertumpahan darah. Jika ada seorang yang ingin dipandang dan dipuji, maka ia harus ada keberanian dan kemuliaan. Maka ia juga harus menjadi bahan pembahasan banyak wanita di sana. Seperti itu. Kemudian adapun secara ringkasan Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitabnya, yaitu bahwasannya pernikahan ketika jahiliyah dibagi menjadi 4 jenis. Yang diantaranya yang pertama yakni pernikahan spontan, yakni pria mengajukan lamarannya kepada wali wanita dan pria tersebut bisa menikahi wanita tersebut sesudah memberikan mas kawinnya saat itu juga. Laki-laki mengajukan lamaran kepada laki lain yang menjadi wali wanita. Dan yang kedua yakni seorang pria bisa mengatakan pada istrinya yang baru suci dari najis, bertemulah dengan fulan dan berkumpullah dengannya. Suami tersebut tidak menyentuh istrinya sehingga terdapat kejelasan hingga hamil dari orang lain. Apabila telah jelas hamilnya, maka suaminya bisa mengembalikan istri tersebut ketika dihendakinya. Pernikahan ini disebut dengan pernikahan istibda. Yang ketiga yakni poliandri. Ini beberapa pria yang jumlahnya lebih dari 1 dan tidak sampai 10 dan seluruhnya berkumpul kepada wanita itu. Nah, sesudah hamil wanita tersebut dan bayi lahir, kemudian diundang seluruh pria yang kumpul dengannya. Dan wanita itu lalu mengatakan, "Kalian telah tahu yang terjadi dan aku sudah melahirkan." Maka wanita itu memilih salah seorang di antara mereka. Dan yang terakhir, banyak pria yang datang kepada satu perempuan yang di depan pintunya ada bendera putih yang istilahnya pelacur. Dan ketika hamil dan melahirkan, wanita itu bisa mengumpulkan pria lalu diselenggarakan undian. Nah, itulah termasuk macam-macam pernikahan pada masa jahiliyah. Seperti poligami yang tidak ada jumlah batasan berapapun. Dan mereka juga bisa menikah dengan janda dari bapak wanita tersebut, baik disebabkan karena perceraian ataupun telah meninggal. Terima kasih dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri ketiga untuk menerangkan materinya, yaitu Mbak Hordatus Solihah untuk menerangkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu kondisi perekonomian. Kondisi alam Arabiah gersang dan tandus karena terdiri dari padang pasir dan batu-batuan. Salah satu kebutuhan primer yang sulit diperoleh dengan kapasitas banyak adalah air. Oleh karena itu, pertanian tidak mungkin bisa berkembang. Salah satu mata pencaharian pada saat itu
adalah beternak dan berdagang. Dalam Al-Quran telah digambarkan bahwasanya bangsa Arab suka pergi ke negeri-negeri lain seperti Syam untuk berdagang. Pada surah Al-Quraisy ayat 2 yang berbunyi ila fihim rihlatasyita'i wasyaif, yang artinya yaitu kebiasaan mereka berpergian di musim dingin dan musim panas. Mekah merupakan pusat keagamaan dan perdagangan. Selain terdapat beberapa pasar yang terkenal untuk melakukan transaksi seperti pasar Ukas, Majnah, Zi Al-Majas, dan Zi Al-Majas. Di samping sebagai aktivitas transaksi, pasar juga berfungsi sebagai panggung seni untuk kemampuan mengekspresikan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kubahan syair. Selain itu, di sana terdapat pelabuhan yang sangat ramai untuk mengurus lalu lintas perdagangan. Sebelum kedatangan Islam, beberapa bangsawan kota Mekah seperti Abu Bakar, Utsman, dan Khadijah adalah pedagang yang sukses. Sehingga ketika mereka masuk Islam, jalur perdagangan mengalami pergeseran di kalangan luas. Di masa awal perkembangan Islam, masyarakat masih terkesan berpikir bahwa perdagangan sangat identik dengan riba, karena batas antara perdagangan dan riba sudah tidak dapat dibedakan. Sebelum orang-orang Eropa membuka jalur perdagangan keluar, orang-orang Arab telah membuka jalur perdagangan dengan India, Cina, dan sebagian Eropa seperti Swedia dan lain-lain. Bahkan setelah Islam menguasai Timur Tengah, perdagangan dikembangkan sampai ke Malabar, Sumatera, melalui Cina dan India. Setelah Islam berkembang, suasana perdagangan menjadi jauh lebih ramai. Salah satu sebab penting dari perkembangan dakwah Islam menurut salah satu teori adalah karena memanfaatkan jalur perdagangan ini. Masuknya Islam ke Indonesia diakui oleh banyak kalangan melalui para pedagang Gujarat di India dan pengajaran oleh para guru sufi dari Arab secara langsung. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kondisi kepercayaan. Sebelum masuknya Islam, bangsa Arab telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan tersebut diwarisi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Al-Quran menyebut agama tersebut Al-Hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam dan Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan serta memberi rezeki. Kepercayaan tersebut diyakini oleh bangsa Arab hingga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Suatu dalam menyembah dan memohon seperti jin, roh, matahari, berhala, dan lain sebagainya. Penyimpangan kepercayaan agama Hanif tersebut disebut agama Watsaniyah, yaitu agama yang mempersyarikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada batu, patung, emas, dan lain-lain. Selain itu,
Selain itu, penduduk Jazirah Arab juga ada yang memeluk agama Syabi'ah, yaitu agama yang menyembah binatang yang menurut mereka punya kekuatan. Tapi ada juga yang memeluk agama Masehi, agama Majusi, agama Nasrani yang dibawa oleh orang Persia. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa berhala-berhala adalah perantara terhadap Allah. Berhala itu melambangkan malaikat, putri-putri Tuhan. Berhala digunakan sebagai kiblat atau penentu arah dalam penyembahan dan peribadatan mereka. Seperti kabilah yang memiliki berhala yang disimpan dalam rumah mereka dan disembah pada waktu tertentu. Pemujaan dilakukan dengan mempersembahkan hewan kurban dan makanan di hadapan berhala sebagai tumbal dari permohonan yang terkabul. Tidak semua orang Arab jahiliyah itu menyembah Watsaniyah. Beberapa kabilah menganut agama Yahudi dan Majusi dan Masehi. Agama Yahudi sampai ke Jazirah Arab dibawa oleh bangsa Israel dan negeri Asyur. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri-pemateri pada hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.